Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6, pelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Ada beberapa tanda dari hari akhir, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberitahukan tanda-tanda bahwa hari kiamat itu makin dekat melalui berbagai firman-Nya di dalam Al-Quran. Apa saja ya? Yang pertama adalah banyak ulama muslim yang wafat. Jadi nanti ketika akan muncul hari kiamat itu, tanda-tandanya, tanda-tanda kecilnya itu banyak ulama muslim yang wafat ya, digantikan dengan ulama-ulama fasik, ulama-ulama yang menyesatkan justru nantinya. Kemudian yang kedua adalah ilmu agama ini dianggap tidak penting. Orang lebih memilih untuk memilih ilmu umum ya, tetapi ilmu agama ini terlupakan. Kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ya, bahwa maksiat itu terlihat terang-terangan ya. Kemudian kejahatan juga itu sudah dianggap biasa, padahal itu adalah dosa ya. Kemudian yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini sudah sering kita lihat ya, ada laki-laki tetapi berpakaian wanita atau wanita ya, tetapi yang berperilaku dan berpakaian seperti laki-laki. Misalnya wanita tapi dibotakin ya, biar mengikuti tren ya, atau laki-laki yang seperti perempuan memakai pakaian perempuan, memakai gaun perempuan. Nah, ini sudah sering kita lihat pada masa sekarang. Kemudian adanya banyak peperangan, kemudian kerusuhan di muka bumi. Jadi orang-orang sudah saling membunuh. Nah, ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Dan yang keenam, minuman keras merajalela. Orang sudah tidak malu lagi melakukan dosa besar ya, meminum minuman keras. Kemudian yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang lainnya. Misalnya, hamba wanita melahirkan tuannya. Maksudnya adalah seorang anak itu ibarat tuan dari ibunya. Jadi memperlakukan ibunya dengan tidak baik ya. Menyuruh-nyuruh ibunya. Jadi memperlakukan ibunya seperti layaknya pembantu. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari tanda kiamat kecil. Kemudian penyerahan urusan-urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi orang-orang yang memimpin atau yang menjadi kepala dari suatu organisasi ya atau pemerintahan ini bukan ahlinya, tetapi dipilih karena misalkan faktor kedekatan, faktor nepotisme atau faktor kecurangan ya, suap. Nah, seperti itu. Kemudian sedikit ilmu dan munculnya kejahilan manusia. Ibadah dan syariat Islam ini diambil ringan. Jadi maksudnya orang beribadah itu menganggap sepele ya. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan tidak merasa berdosa. Nah, seperti itu. Kemudian banyak berlakunya pembunuhan di mana-mana. Nah, yang tadi itu adalah ciri-ciri kiamat kecil. Kemudian ada tanda-tanda kiamat besar. Jadi kiamat besar itu maksudnya adalah tanda-tanda bahwa kiamat itu sebentar lagi akan tiba. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Jadi nanti di hari-akhir itu akan datang Imam Mahdi yang memimpin umat Islam menuju kebenaran. Kemudian ada keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal ini sebaliknya dari Imam Mahdi. Justru Dajjal ini yang menipu manusia seolah-olah
dia itu mengatakan kebenaran padahal dia menuju kesesatan dan neraka. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ini akan diturunkan oleh Allah kembali ke muka bumi. Jadi Nabi Isa itu pernah diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian pada nanti ketika akan datang hari kiamat, Nabi Isa ini akan diturunkan oleh Allah kembali ke muka bumi. Kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini adalah suatu bangsa yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, tetapi nanti dia akan berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Kemudian gempa bumi yang semakin sering, kemudian terbit matahari dari tempat terbenamnya, kemudian keluarnya asap tebal, ya, kemudian munculnya binatang melata di bumi, kemudian keluarnya api dari Yaman. Nah, ini adalah tanda-tanda besar kiamat yang mengatakan bahwa kiamat itu sebentar lagi akan tiba. Nah, kemudian ada beberapa hikmah dari iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Bahwa Allah yang menciptakan makhluknya, nanti Allah juga yang akan menghancurkannya. Jadi yang namanya makhluk itu kan nisbi, jadi hanya sementara, ada awal kemudian ada akhir. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Nah, dengan datangnya hari kiamat atau akan datangnya hari kiamat, maka ini akan menambah semangat kita untuk selalu melakukan kebaikan. Yang ketiga, kita mampu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Jadi karena kita tahu kiamat itu datang, ya, akan datang, maka kita berusaha menjadi orang yang lebih soleh dan lebih banyak beramal. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kemudian yang keenam, kita tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Jadi intinya bahwa dengan datangnya hari kiamat itu memberikan kepada kita hikmah. Hikmahnya itu adalah kita selalu menjaga diri kita untuk selalu melakukan amal kebaikan dan menghindari amal yang buruk. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga kita selalu beriman kepada Allah dan mampu mengerjakan amal soleh. Assalamualaikum.